Saya di sini tanpa kerjasama dengan ibu bapak guru, saya tidak bisa berjalan sendiri. Di sini adalah dukungan dari guru-guru kami, bagaimana caranya untuk memperkenalkan pariwisata yang ada di Desa Jageragu. Terus kerjasama dengan guru kelas, Bu? Dengan guru kelas dan guru jurusan bimbingan siswa Bu Aiswantari, dan juga dibantu oleh guru-guru yang lainnya. Caranya atau metode yang Ibu gunakan, Bu? Caranya adalah saya pada waktu rapat kerjasamanya harus bagaimana meningkatkan pariwisata yang ada di Desa Jageragu, terutama pura dalam Jageragu yang sudah dikenal sebegitu luas oleh dunia. Maka kita bagaimana caranya untuk membangkitkan, mendidik anak-anak kita di sini untuk mengenal lebih jelasnya lagi. Kesulitannya mungkin kemampuan siswa yang tidak sama, Pak nih. Jadi ada anak-anak yang memang benar-benar berminat dia dengan bahasa Inggris. Kemudian ada juga beberapa anak yang memiliki minat yang rendah terhadap bahasa Inggris. Jadi mengajak mereka semua untuk menyukai, mencintai bahasa Inggris itu yang mungkin agak sulit bagi kami. Yaitu dengan mencarikan guru bahasa Inggris supaya anak-anak itu lebih memahami bahasa Inggris, sehingga untuk memajukan pariwisata di Desa Jageragu. Biasanya kami sebagai guru kelas mengadakan jam-jam pengayaan, mungkin tetapi tetap tidak memaksakan minat dan bakat anak-anak, mungkin hanya menambah sedikit kemampuan mereka sehingga mereka tidak jauh tertinggal dengan teman yang memiliki kemampuan lebih. Anak-anak, hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk mempelajari, mendalami bagaimana caranya kita berhadapan dengan tamu, terutama tamu asing, karena seperti yang kalian tahu, sekolah kita dekat dengan objek wisata. Objek wisata apa, anak-anak? Pura dalam yang kita banggakan. Oke, jadi anak-anak kalau ada tamu berkunjung ke Pura Dalam karena dekat juga dengan sekolah kita, anak-anak tidak boleh lari. Anak-anak harus menyapa. Bagaimana, ada yang bisa? Bagaimana cara kita menyapa tamu yang datang, terutama tamu asing? Halo. Ya, halo. Jadi tamu asing biasanya mereka itu fasih atau bisa berbahasa Inggris. Tidak peduli mereka dari mana. Kebanyakan mereka kalau sudah berkunjung ke negara kita, mereka sebagian besar bisa berbahasa Inggris. Jadi pertama sekali kalau kita mungkin sebagai orang Hindu di Bali menyapa dengan Om Swastiastu. Tetapi untuk tamu kita menyapanya dengan halo. Kalau tamunya laki-laki, halo sir. Kalau tamunya perempuan, hello miss. Boleh. Ya, silakan wanita. Hello, good morning. How are you today? I'm fine, thank you. Ayo silakan. Where are you from? Where are you from? I come from England. Nah, itu contohnya, ya. Nah, tepuk tangan untuk Manika. Ada lagi yang mau mencoba? Ayo Ibu bantu. Ada lagi yang mau mencoba? Siapa yang mau coba? Ada yang mau mencoba? Silakan, Sarah. Hello, good morning. Good morning. Good morning. How are you today? I'm fine, thank you. And how are you? I'm fine. I'm fine too. Oke, tepuk tangan. Sudah ada beberapa contoh, pasti bisa. Silakan. Hello, how are you? Hello, good morning. Good How are you morning. today? I'm fine, thank you. And how are you? I'm fine, thank you. Oke. Yang laki, ayo. Yang laki-laki, silakan. Ready? Ayo, dicoba. Nanti Bu Guru bantu. Ya, silakan. Ready?
fine. Thank you. Oke. Kemudian kalau ingin menanyakan asal, where are you from? Ada yang mau mencoba? Fania? Good morning, Fania. How are you today? I'm fine. Where are you from, Fania? I come from Jagaraga Village. Okay. Where is Fania come from? Jagaraga Village. Anak-anak, supaya kalian juga bisa menjelaskan, kemudian memberi informasi yang lebih lengkap untuk tamu yang datang. Jadi hari ini Ibu akan mengajak kalian berkunjung langsung ke Pura Dalem Jagaraga. Nanti kalian akan diantar oleh Ibu Guru Gusyayu Swantari. Jadi silakan tolong nanti ke sana dengan tertib, pelajari apa saja yang ada di Pura Dalem. Kemudian silakan bertanya juga, cari informasi selengkap-lengkapnya. Nanti ketika ada tamu yang berkunjung, kalian bisa memberi informasi dengan lengkap dan benar, jelas ya, supaya tamu juga merasa senang. Nah, silakan persiapkan diri kalian, bawa buku dan alat tulis. Kemudian silakan dengan tertib ikuti bu gurunya. Ya, silakan ayo. Ingat dibawa buku dan alat tulisnya ya. Ya mulai maluan ngomong. Om Swastiastu Haji Ampure tiang niki yang makin ngajak alit-alit mriki untuk mengenal Pura Dalem yang sebagai pusat pariwisata yang sudah dikenal di seluruh dunia. Semua atas kedatangannya yang ingin menyampaikan napi yang dengar dari orang-orang tua terdahulu ya, atas peninggalan beliau yang sekarang sangat bermanfaat bagi generasi kita. Ini suksema. Om Swastiastu anak-anak. Om Swastiastu. Ya, dalam kesempatan ini saya sebagai pengelola pariwisata di Pura Dalem ini ingin memperkenalkan Pura Dalem Segara Madu ini. Ini adalah Pura Dalem yang termasuk salah satu kayangan 3 di Desa Pakraman Jagaraga. Pura ini sangat terkenal karena mempunyai nilai sejarah di mana tahun 1848 dan 1849 di Pura ini terjadi perang besar yang orang tua menyebut Puputan Jagaraga. Nah, itu antara Belanda
dengan pasukan Bali. Nah, dengan demikian pura ini mengalami kehancuran. Tahun 1865 pura ini direnovasi dan dibangun sebuah pura yang sangat unik. Termasuk struktur pura turun dan turun. Dan ukirannya, ornamen ukirannya sangat-sangat unik. Tidak ada duanya di kabupaten lain. Sehingga ukiran-ukiran di pura ini dianggap ukiran setil Bali Utara. Ya, dan adik-adik perlu ketahui, pura ini sekarang menjadi objek pariwisata. Ya, banyak tamu yang datang khususnya dari Eropa. Belanda sendiri, Jerman, Prancis, Belgia, Denmark, ya, Swiss, dan negara lain pun ada beberapa yang datang berkunjung ke pura ini. Nah, adik-adik sebagai generasi penerus harus mempunyai keharusan untuk mengenal sejarah pura ini, ya, sehingga adik-adik tahu bahwa pahlawan I Gusti Ketut Lantik patut menjadi panutan. Ya. Pak, saya pernah melihat turis di sini. Kira-kira berapa turis dalam 1 bulan ke sini? Baik. Saya ingin menjelaskan kunjungan pariwisata di pura ini. Secara umum, pura ini dikunjungi oleh pariwisata dari Eropa. Kira-kira dalam 1 bulan itu tidak tentu. Karena ada musim sepi, musim ramai. Januari sampai April itu musimnya agak sepi. Kira-kira 50-an lah per bulan. Kalau musim rame itu di atas 100. Ya, dari Mei sudah mulai. Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Nah, kebetulan sekarang Oktober. Itu seharusnya musim hujan. Nah, namun tidak ada hujan. Banyak tamu yang datang. Pak, kalau biasanya turis itu ke sini kan harus pakai pakaian adat. Kalau enggak pakai pakaian adat gimana? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini bagus untuk menjaga kesucian pura. Nah, karena di Eropa itu mereka tidak mengenal kamen dan saput. Oleh karena itu saya menyediakan sarana tentang hal tersebut. Sebelum masuk pura, saya akan berikan keterangan bahwa untuk masuk ke pura harus memakai pakaian adat secara Bali. Saya menyediakan kamen dan saput. Bagaimana anak-anak sudah paham keterangan Bapak tadi? Ya. Masih ada yang bertanya? Masih ada yang bertanya? Ya. Ya, kalau gitu Kita lihat ya sekarang, lihat-lihat. lihat-lihat dulu di pura di sini ya. Ayo silakan. Jangan dipegang. Jatuh. Ada gambar-gambar sana ya.
kan ini ya. Nanti bisa pakai menggambar anak-anak ya pada pelajaran SPDP bisa. Teman-teman, enak sekali ya kita bermain ke sini. Ada lukisan orang naik mobil. Sekarang kita tanya sama Pak Guys. Ya, anak-anak, kenapa di pura ini ada relief orang Belanda naik mobil, naik sepeda, kapal terbang lagi? Nah, semua relief ini menceritakan kedatangan Belanda dalam rangka melakukan penyerangan ke desa Pakraman Jagaraga ini. Dan sekarang relief ini sangat berguna, sangat penting untuk memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana cerita perang Jagaraga tahun 1849 tersebut. Ya, ini orang Belanda datang ingin berunding dengan raja dan patih, tetapi Patih Jelantik tidak mau berunding karena beliau tahu perundingan itu adalah merupakan jebakan agar Belanda mudah menangkap beliau sebagai pucuk pimpinan pahlawan Bali. Begitulah kisah yang saya dengar dari orang-orang tua dahulu. Jadi masalah konsep di bidang pendidikan, karena di Jagaraga ini kan daerah wisata namanya. Jadi kami berharap pada instansi yang pertama di Dinas Pendidikan, terutama di SD 3 atau kemungkinan di SD 1, jadi untuk adalah les untuk bahasa Inggris. Jadi seandainya ada tamu-tamu datang dari luar negeri atau di dalam negeri, berarti bisa dia itu menyampaikan apa-apa yang nanti dibicarakan oleh tamu tersebut. Sehingga anak-anak didik itu bisalah memahami sedikit-sedikitnya bahasa Inggris pasaran. Untuk itu kami berharap, jadi kalau memang dari instansi
terkait untuk memberi pendidikan bahasa Inggris. Untuk pengembangan daripada bahasa Inggris, tadi cara pengucapan sehari-hari untuk seandainya ada tamu, bagaimana apakah kita mengucapkan Om Swastiastu sehingga tamu-tamu betah berkunjung ke desa kami, terutama di Pura Dalam, Tasikmalaya.